Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tetap sehat ya. Hari ini sudah hari Rabu, kita harus tetap tersenyum dan bersemangat yang menggebu. Ya, hari ini kita akan belajar matematika di tema 2 subtema yang pertama. Tentang apa sih, Bu? Nah, penasaran kan? Kita berdoa dulu ya. Yuk sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Berkatilah kami pada pembelajaran hari ini, semoga Kau bukakan akal dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami pembelajaran yang akan diberikan oleh Ibu Bapak Guru kami. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, hari ini kalian akan belajar untuk memahami cara menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Sebetulnya mudah materinya. Tetapi kalau kalian tidak menyimak dengan baik, maka kalian tidak akan memahaminya. Jadi, sekarang simak baik-baik ya penjelasannya. Dalam pembelajaran matematika hari ini, kalian akan diterangkan tentang sifat komutatif atau pertukaran pada operasi penjumlahan. Sebelum-sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang penjumlahan. Bagaimana cara menjumlahkan dengan teknik menyimpan atau bagaimana penjumlahan berulang menjadi perkalian. Nah, kalau sekarang dia hanya operasi penjumlahan yang ditukar. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif nama lainnya adalah sifat pertukaran. Artinya, pertukaran tempat pada operasi penjumlahan dengan bilangan yang sama dan memiliki hasil yang sama. Jadi bilangan yang ditukarnya maksudnya sama seperti apa ya? Kemudian hasilnya sama seperti bagaimana? Yuk perhatikan contohnya. Contohnya, ada penjumlahan 540 ditambah 320. 540 berada di depan dan 320 berada di belakang. Karena dia akan mengalami pertukaran atau komutatif, makanya dia harus berganti tempat atau berpindah tempat. 540 yang tadinya ada di depan berarti disimpannya di mana? Ya, betul, dia disimpan di belakang. Kemudian 320 yang tadinya berada di belakang, dia disimpan di mana? Di depan, betul. Jadi penjumlahan komutatifnya atau pertukaran menjadi 320 ditambah 540. Hasilnya berapa? 860. Ya. 540 ditambah 320 dikomutatifkan menjadi 320 ditambah 540 sama dengan 860. Berikutnya, ada penjumlahan belum ada angkanya. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 187 ditambah 245. 187-nya di depan, 245-nya di belakang. Sama seperti tadi Ibu bilang, yang tadinya di depan jadi di belakang, yang jadinya di belakang maju ke depan. Yang di belakang apanya? Berapa angkanya? Ya, 245. 245-nya kita tulis di depan. Lalu
187-nya karena dia tadi di depan, dia menjadi di belakang. Ditulislah menjadi 187-nya setelah 245. Sehingga sifat pertukaran atau komutatifnya menjadi 245 ditambah 187 sama dengan 187 ditambah 245. Berapa hasilnya? 432. Apakah sama keduanya penjumlahannya? Sama. Coba kamu potret. Disusun penjumlahan bersusun ke bawah. Dihitungnya seperti itu di kertas potretanmu. Betul gak sih kata Bu Ruri? Sama. Mau dibolik yang duluan yang 245 tambah 187 atau 187 tambah 245, sama gak ya hasilnya dua-duanya? Coba kalau gak percaya kamu hitung. Bisa? Harus bisa. Pintar. Kalau kalian sudah mengerti tentang sifat komutatif atau sifat pertukaran, sekarang ada contoh menjawab soal cerita. Dari kemarin juga kita sudah belajar bagaimana cara menjawab soal cerita. Kuncinya menjawab soal cerita itu pasti harus ada kalimat diketahui, kalimat ditanyakan, jawab itu menjawab soalnya, kemudian yang paling akhir adalah jadi. Sebelumnya Ibu sudah pernah menerangkan bagaimana untuk menuliskan kalimat diketahui, kalimat ditanyakan, cara mengerjakannya, dan kalimat jadinya. Ibu sudah pernah mengajarkan. Begitu pula dengan soal yang sekarang. Contoh, Kori mempunyai 541 daun berwarna merah dan 372 daun berwarna hijau. Lani mempunyai 372 daun berwarna coklat dan 541 daun berwarna kuning. Samakah jumlah daun yang dimiliki Kori dan Lani? Kita buat kalimat diketahuinya ya. Kalimat diketahuinya yang ada angkanya itu apa saja? Oke, yang pertama Kori. Kori apa yang dikumpulkan? Oh, daun. Sehingga ditulis daun Kori. Punya Kori warnanya daunnya apa? Merah dan hijau. Daun yang merahnya punya Kori ada 541 dan daun hijaunya ada 372. Lalu, mana lagi yang ada angka? Oh iya, kalimat Lani mempunyai 372 daun berwarna coklat. Sama seperti tadi. Kalau tadi daun Kori, sekarang diganti namanya jadi daun Lani. Warnanya apa daun Lani? Ya, daun yang berwarna coklat 372 dan yang berwarna kuning 541. Selesai kalimat diketahuinya. Ditanyakan? Ya, tinggal kamu lihat kalimat pertanyaannya apa. Ya, kalimat pertanyaannya adalah samakah jumlah daun yang dimiliki Kori dan Lani? Tuh. Jawabnya bagaimana? Karena ini adalah sifat komutatif atau pertukaran, karena itu ditulis bentuk penjumlahan pertukarannya. Yang pertama daunnya Kori, 541 ditambah 372 sama dengan daunnya Lani, 372 ditambah 541. Seperti tadi Bu bilang, hanya ditukar tempatnya. Yang tadinya di depan jadi belakang, belakang jadi depan, dan begitu seterusnya. Hasilnya berapa? Dihitung. Betul tidak 541 tambah 372 itu hasilnya 913? Ya, betul. Dan penjumlahan 372 tambah 541, betul tidak? Sama dengan hasilnya 913? Ya, sama, betul. Kalian hitung menggunakan dikotret dengan cara bersusun ke bawah. Pasti sama hasilnya. Dan yang terakhir jangan lupa kalimat jadinya. Jadi jumlah daun yang dimiliki Kori dan Lani sama banyak, yaitu 913 daun. Bisa ya cara menjawab soal cerita? Nah, kalau sudah bisa, seperti biasa, Ibu ingin tahu betul tidak kalian memahami. Bagaimana caranya? Kita kerjakan tugas ya.
Untuk mengetahui apakah betul kalian sudah paham dengan penjelasan ibu atau belum, kerjakan tugasnya ya. Tugas yang pertama, bukan tugas yang pertama, tepatnya tugasnya dikerjakannya di buku kotak. Soalnya dari mana? Dari buku cetak tematik. Kalau kalian sudah baca, pasti kalian sudah lihat. Coba buka bukunya yang halaman 7. Nah, di halaman 7 ada soal sebanyak 1 sampai 5 nomor. Nah, kalian akan menuliskan soal dan jawabannya nanti di garis bawah di buku kotak. Ya, diberi judul halaman 7 sehingga ibu tahu judulnya apa, itu yang mana. Dan sama masih di buku kotak juga yang halaman 25. Sama diberi judul halaman 25 di buku kotak. Tulis soalnya, jawabannya di garis bawah. Bisa ya, paham ya? Mudah kan? Kalau sudah, jangan lupa di garis tutup. Nah, berikutnya, tugas yang halaman 50 dan 51. Menjawab soal cerita. Kalau kalian melihat contoh yang di buku, tidak ada perintah untuk mengerjakan secara diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Tapi ibu mau kalian mengerjakannya tetap di buku tematik. Kok buku tematik? Salah, maksud ibu tetap di buku kotak. Ya. Di buku kotak kalian tulis dengan cara diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Ingat ya, bukan seperti yang di buku. Soal ceritanya memang dari buku, tetapi cara menjawabnya menggunakan diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Apakah soalnya perlu ditulis, Bu? Tidak usah. Soalnya tidak perlu ditulis ulang. Kalian tinggal menulisnya diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Sudah paham? Ya, kalau sudah selesai, jangan lupa diberi garis tutup. Oke, sudah ya, paham ya tentang tugas matematikanya. Dikerjakannya semua di buku kotak. Dari halaman 7, halaman 25, halaman 50, dan 51 semua dikerjakannya di buku kotak. Kalau tidak mengerti, boleh tanya ibu guru ya.